mau melahirkan. Langsung Pak Bupati ngomong, rekomendasi bawa ke rumah sakit. Katakan kalau saya yang merekom ini supaya segera ditangani. Itulah memang jiwa pemimpin harus ditumbuhkan nilainya seperti itu. Mungkin kalau kita agak sulit ini Pak ya. Misalnya, Assalamualaikum, salam, ada apa Pak? Ini istri saya mau melahirkan. Mungkin kita jawab, kau yang bikin, aku pula yang ribut. Nah, ini bentuk-bentuk sikap kepemimpinan juga yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau memiliki akhlak dan kepribadian yang sangat luar biasa. Rupanya kita diajarkan juga untuk berakhlak kepada Allah. Kenapa kita perlu berakhlak kepada Allah? Karena kita dihadirkan di dunia ini memiliki tujuan. Sadarilah, wahai manusia, dari mana, dari mana, sedang di mana. Di belakang sibuk la 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 la. Ya, nasid itu memang harus ada lalah-lalanya. Kalau tidak bukan nasid. Mau kemana? Ibu nggak nyaut ini ya. Sedang di mana, mau kemana? Itulah diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri. Namanya hampir lupa karena jarang ngajak makan. Kemudian Ketua FKSMM Kecamatan Sunggal Kutalim Baru beserta pengurus yang lain, itu Bapak Hendro SPDI, Al-Ustadz Al-Mukarrom, kemudian juga ada Ustadz Samsir, ada lagi Pak Asibuan tadi, dan pengurus-pengurus yang lain, dan juga merupakan Satgas yang selalu mengawal para dai dan ustadz ketika memberikan tausiahnya. Semoga para Satgas ini diberikan umur yang panjang, murah rezekinya, sehingga Satgas ini ke depan akan lebih memiliki kekuatan. Ada lagi Badan Kenaziran Masjid Nurul Huda, abangda kami, ayahanda kami, Bapak Haji Muhammad Siddiq, insya Allah. Kalau selalu disebut insya Allah, mudah-mudahan tiba-tiba nanti berangkat. Karena kemarin saya gitu juga, nggak tahu tentang prosesi tentang masalah haji. Sebulan tiba-tiba dipanggil oleh Kesra, langsung rekomendasi dari Bupati Liserdang, berangkat haji. Padahal persiapan belum matang karena tidak ada informasi. Tapi insya Allah akhirnya tertunaikan pelaksanaan ibadah itu dengan baik dan benar. Berikut ada sahabat kami ini,
Bapak Andre, staf DPR Deli Serdang, yang insya Allah juga nanti karena beliau selalu di kantor praksi DPR, sehingga mungkin di 2024 insya Allah juga akan mencalon anggota DPR mewakili daripada Kecamatan Sunggal. Kemudian para YouTuber, para bapak, ibu, sahabat-sahabat kami dari Persatuan Guru. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dirahmati dan dimuliakan Allah, terkhusus grup Marhaban. Semoga Allah memanjangkan umur, memurahkan rezeki, dan melunaskan utang-utangnya, insya Allah. Nadirin, puja syukur kita kehadirat Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin terbujur, terbaring di rumah sakit. Ada yang menunggu jadwal operasi, ada juga yang merasakan kesakitan akan penderitaan sakitnya itu. Tapi alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu, berkumpul di masjid yang mulia ini di dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang akmal kepada sang Habibullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diutus ke dunia ini lain dan tidak bukan adalah untuk menghantarkan umat manusia dari alam kejahiliahan menuju kepada alam keislaman. Semoga nanti di akhirat kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Hadirin, malam ini kita sudah berada di tanggal 12 Rabiul Awal menurut tahun Hijriah. Kita diingatkan dengan satu peristiwa yang amat bersejarah. Itulah lahirnya sang pemimpin umat, sang Habibullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak orang menyebut bahwa malam ini merupakan malam Maulid Nabi. Ada yang ngomong ini maulid, ada pula yang ngomong ini maulud, dan ada juga yang ngomong ini adalah mulud. Ada tiga kata yang selalu terdengar kita dari umat Islam ketika datang hari kelahiran Rasulullah. Ada maulid, ada maulud, ada mulut. Ibu biasa nyebutnya apa ini, Bu? Maulid. Kalau maulid itu artinya hari kelahiran. Berarti inilah pas tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau maulud itu yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ini? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mulut ini artinya cangkem. Ya, Bu. Kalimat muludan adalah kalimat tradisi yang sudah berbau keagamaan, sehingga banyak orang-orang di Jawa sana
selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat muludan ini dengan kehadiran hari lahirnya Sang Habibullah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dilahirkan ke dunia ini memiliki pribadi dan akhlak yang sangat mulia. Maka pantas kalau Imam Al-Busairi di dalam kasidah burdahnya mengatakan, kal badri fi sarafin wa juhri fi himamin wal bahri fi karamin wa duhri fi himamin. Rasul itu tinggi martabatnya bagi rembulan, indah laksana cahaya terang benderang, dermawan bak samudra luas membentang, tabah dan ulet laksana masa. Maka pantas kalau Rasulullah ini karena memiliki pribadi yang sangat agung dan mulia, bukan hanya manusia saja yang memujinya, tapi Allah juga memuji akan akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar engkau ya Muhammad, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu memiliki akhlak, perilaku yang sangat agung dalam kehidupannya. Dalam sejarah digambarkan bagaimana akhlak Rasul itu. Satu ketika Rasul akan melaksanakan sholat ke masjid, tiba-tiba melewati yang namanya lorong. Ada di situ rumah yang bertingkat. Tiba-tiba dari atas tingkat itu ada orang yang meludahi Rasulullah. Terkenalah kepala Rasul, ditengok ludah. Lalu Rasul melihat siapa yang meludahi kepalanya itu. Rasul pun melihat ke atas, dan Rasul pun tersenyum kepada orang yang meludahi tadi. Besok lewat lagi, masuk lagi, ditengok lagi, Rasul senyum nengok orang yang meludahi. Kalau kira-kira kita cemana itu, Bu? Ibu senyum nggak kira-kira? Kalau senyum saya praktekkan. Besoknya Rasul lewat situ, kok nggak ada yang meludahi. Selesai sholat beliau bertanya kepada tetangga sebelahnya, rupanya yang tukang ludahi Rasul dalam keadaan sakit. Langsung Rasulullah itu berkata kepada istrinya Aisyah, ada makanan apa ya Aisyah di rumah? Bungkuskan. Kemudian Rasul pun membawa makanan itu datang ke tempat orang yang meludahi tadi. Ketok pintu, tok 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 tok. Datang yang di dalam, silakan masuk, pintu nggak dikunci. Siapa yang datang? Nabi menjawab, langgananmu. Langganan apa ini, kan gitu ya. Begitu dibuka rupanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang tadi padahal bukan orang Islam itu, Pak. Orang kafir yang melakukan perbuatan itu. Kemudian orang kafir itu pun berkata, ya Muhammad, kamu selalu saya ludahi. Bahkan ketika saya sakit belum ada tetangga kanan kiri yang datang kepada saya, tapi justru kamu yang selalu saya sakiti, kamu yang datang duluan. Mulai hari ini saksikan ya Muhammad, saya memeluk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah prosesi akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga agama Islam ini bisa berkembang. Urutannya adalah akhlakul karimah. Ada satu lagi menyahuti tentang cerita akhlaknya Nabi.
Ini akhlaknya Nabi nih. Walaupun pemimpin tapi akhlaknya luar biasa. Jadi semalam saya pun sempat ke Labuan Batu Utara. Ada sahabat saya Haji Khairuddin Shah Sitorus. Beliau ini bupati di Labuan Batu Utara. Istrinya kembali ke hadirat Allah. Kemarin saya ke sana. Rupanya waktu beliau jadi bupati itu saya sering tidur di rumah dinas beliau. Masyarakat selalu datang nih Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Anak saya terkelir tadi ketabrak kereta. Tolong dibantu Pak Bupati. Besok kusukkan. Nah ini untuk kusuk. Datang lagi. Waalaikumsalam. Ngapain? Kami mau ceraian ini Pak Bupati. Mau cerai ngadep Bupati. Bukan ngadep kepala kantor agama. Bukan ke KUA. Bukan ke Kemenang. Bukan ke pengadilan agama. Ngadep Bupati. Bahkan sampai nggak jadi cerai dibuat oleh Bupati itu. Yang ironinya lagi ada yang datang, Waalaikumsalam. Pak Bupati, kenapa? Istri saya mau melahirkan. Langsung Pak Bupati ngomong, rekomendasi bawa ke rumah sakit. Katakan kalau saya yang merekomendasi supaya segera ditangani. Itulah memang jiwa pemimpin harus ditumbuhkan nilainya seperti itu. Mungkin kalau kita agak sulit ini Pak ya. Misalnya lah, Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini istri saya mau melahirkan. Mungkin kita jawab, kau yang bikin aku pula yang ribut. Nah ini bentuk-bentuk sikap kepemimpinan juga yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau memiliki akhlak dan kepribadian yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, di saat kondisi bangsa hari ini mengalami multidimensi krisis, terutama menyangkut tentang krisis akhlak, maka hari ini dengan nuansa maulidnya baginda Rasul, perlu kita untuk menekankan kembali apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam rangka untuk memperbaiki dekadensi moral yang terjadi pada hari ini. Lalu akhlak ini ada bagian-bagiannya. Pertama, akhlak kita ini kepada Allah. Rupanya kita diajarkan juga untuk berakhlak kepada Allah. Kenapa kita perlu berakhlak kepada Allah? Karena kita dihadirkan di dunia ini memiliki tujuan. Tujuannya apa Bu? Oh, tujuannya apa? Mau jadi kaya? Mau tinggi jabatan setinggi-tingginya? Tujuannya tidak lain adalah untuk ibadah. Kalaupun kita jadi orang kaya, kekayaan kita sebagai sarana untuk ibadah. Kalaupun kita punya jabatan tinggi, jabatan itu pergunakan sebagai sarana untuk ibadah. Tapi dalam konteks ketika kita beribadah, kenali dulu sama siapa kita beribadah. Itu makanya kalau dalam istilah ngaji thoriqoh diajarkan kalimat man arafa nafsa faqad arafa rabba. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan kenal sama Tuhannya. Banyak orang yang bahas ini bukan hadis. Memang berdasarkan ilmu hadis tak cukup syarat-syaratnya sebagai hadis. Tapi sesungguhnya orang arif billah thoriqoh yang bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasul mengucapkan kalimat ini, maka kalaupun ada yang mengatakan ini adalah hadis Nabi, benar adanya secara pandangan spiritual yang ada. Bu, Ibu sudah kenal Allah belum? Kalau sama Pak Kades sudah kenal belum? Udah ya. Kalau sama Ustadz Samsir udah kenal.
sama Ustadz Andoko udah kenal. Nah sekarang sama Allah kita udah kenal apa belum? Maka sebelum kita mengenal Allah, kenali dulu dirimu. Bagaimana cara mengenal diri? Yang umum sajalah, kita harus menanyakan akan keberadaan diri kita. Dari mana kita ini? Sedang di mana kita ini? Dan mau kemana sebenarnya kita ini? Inilah sebenarnya yang selalu dinyanyikan oleh grup nasyid. Judulnya adalah Sadarilah. Makanya saya pernah diundang ibu-ibu perwiritan pengajian akbar, acara di kantor camat waktu itu, ulang tahun pengajian, pakai keyboard. Habis ceramah saya disuruh nyanyi. Nyanyilah saya. Judulnya ini Bu, Sadarilah. Sadarilah, wahai manusia, dari mana, dari mana, sedang di mana. Di belakang sibuk la 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 la. Ya nasyid itu memang harus ada lala-lalanya. Kalau tidak bukan nasyid, mau kemana? Ibu nggak nyaut ini ya. Sedang di mana, mau kemana? Itulah diri kita. Dari mana kamu ini? An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah keluarkan kamu dari perut ibumu, sungguh kamu tidak memiliki apa-apa. Apa yang kita bawa ketika kita lahir? Gak ada yang bawa apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah berikan kamu pendengaran, Allah berikan kamu penglihatan, Allah berikan kamu hati. Dengan 3 modal ini kamu bisa jadi orang. Kamu punya ini, punya itu. Untuk apa semuanya itu? La'allakum tashkurun, supaya kamu ini pandai bersyukur. Rupanya menurut ayat ini yang pertama dikasih Allah itu pendengaran. Pendengaran inilah yang pertama dikasih Allah, dan pendengaran inilah yang nanti terakhir dicabut oleh Allah. Itu makanya pantas Bu, karena pendengaran ini pertama kali dikasih Allah. Begitu kita lahir, apa yang diperdengarkan dalam telinga kita? Mengajankan. Cuma saya selalu luruskan bahwa yang mengajankan dalam kategori, kalau bayi laki-laki, ini kan sering diterangkan ini, azan. Kalau bayi perempuan, qomat. Bukan begitu cara prakteknya. Keterangan Tuan Guru kita Haji Okam Mas'ud ketika membahas kitab Fathul Mazid, waktu itu beliau berkata bahwa azan dan qomat terletak kepada pelakunya, bukan pada jenis kelamin daripada anak itu. Artinya kalau nanti ibu melahirkan, lahirlah bayi laki-laki, bapaknya nggak ada di rumah, ustadz pun nggak ada di rumah, sementara anak ini harus diajankan. Ya kalaupun ada ustadz, mungkin ustadznya pun nggak mau biasanya suruh ngajankan. Orang dia nggak ikut-ikutan kok suruh ngajankan, kan ini persoalan. Lalu kalau begitu, yang ada ketua perwiritan ibu-ibu, apa yang dia lakukan? Kalau bayi ini laki-laki kemudian dia mengajankannya, mana ada perempuan yang azan? Yang ada pada perempuan cuma iqomat. Maka walaupun bayinya laki-laki, qomatkan. Paham Bu? Rupanya lahir anak perempuan,
suaminya di situ. Berarti suamilah yang harus melakukan ini, karena suaminya laki-laki suaminya. Nah, anak yang dilahirkan perempuan, maka dia pun mengadzankannya, bukan mengiqomahkannya. Maka secara dasar hukum fikih bahwa pelaksanaan adzan dan qomat bukan terletak kepada jenis kelamin anak yang lahir, tapi tergantung kepada jenis kelamin orang yang melakukannya. Ini perlu diluruskan ini, Pak. Maka diadzankan pertama kali, telinga sudah berfungsi. Makanya kan ada, Bu, kalau ada bayi yang lahir, begitu diadzankan tadinya dia nangis, begitu diadzankan terdiam langsung. Apalagi ditengok, waktu itu mata sudah bisa melihat, ditengok, di mana di dinding-dinding itu tidak ada lagi istilah gantungan-gantungan bayaran kredit, anak itu akan tenang kelihatannya. Kadang-kadang kan gitu ya. Nah, telinga awal diperdengarkan Allah, diadzankan, dan telinga itu pula yang terakhir diambil oleh Allah, sehingga ketika dia dalam keadaan sakaratil maut, memang seluruh jasad sudah tidak berfungsi lagi, bahkan mata sudah nampak mulai kabur melihat orang-orang yang berdatangan, lidah juga ngomong akan terasa keluh, tapi telinganya masih tajam waktu itu. Maka ajaran Nabi suruh kita untuk mentalkinkannya. Padahal kalau hadis Nabi bilang ajarilah orang yang mau mati dengan talqin la ilaha illallah, sebenarnya bukan ketika dia dalam keadaan sakarat itu kita ajarkan, tapi selagi masih sehat dan masih kuat seperti kita inilah, kita harus belajar akan makna talqin itu. Sehingga ketika kita berzikir, bukan hanya sekedar mendapatkan nilai pahala, tapi zikir ini akan berpengaruh terhadap sikap dan kepribadian kita, perilaku kita. Karena persoalan akhlak ini bukan pada zohiriyah, tapi kepada bentuk nilai batiniah kita. Itu makanya betul kata Nabi, hadisnya Muslim, hadis Bukhari nomor 55 itu kalau tidak salah, kalau Muslim 1596. Apa bunyi hadis itu? Inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun. Di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik perilakumu. Tapi kalau daging itu buruk, jahat perilakumu. Apa yang segumpal itu? Ala wa hiya qalbun. Itulah hati. Itu makanya besok kan mau berangkat ke Sibolangit, nanti kan lewat Tekongan. Di Tekongan itu Bapak baca, pasti tertulis di situ hati-hati. Enggak ada tulisan itu bertulis mata-mata, tapi hati yang menjadi sasaran kita. Nah, makanya cerminan akhlak yang ditunjukkan kepada Rasul ini tidak lain adalah persoalan dalam ini, persoalan hati. Karena akhlak itu lahir dari dorongan jiwa kita untuk melakukan hal-hal kebaikan yang tidak dimotivasi baik dari bentuk yang luar itu tadi. Misalnya Bu, misalnya ibu berinfak itu memang tidak ada orang yang mengatakan, memberikan motivasi orang yang berinfak pahalanya besar,
Orang yang berinfak sama menanam satu butir tumbuh menjadi 7 butir. Nggak ada pun ustadz ngomong gitu, ibu tetap berinfak. Itu namanya akhlak yang muncul dorongan dalam jiwa kita. Orang-orang yang seperti itu biasanya ikhlas dalam beramal ibadah. Jadi kalau begitu akhlak kepada Allah, kenali diri kita ini lemah, kita ini nggak punya apa-apa. Kalaupun kita punya, sekali lagi ini bukan hak milik, ini cuma titipan. Titipan, titipan. Maka saya selalu ngomong, jadilah seperti tukang parkir. Tukang parkir mobilnya Al-Fatihah, banyak mobil-mobil mewah, tapi tukang parkir itu tidak pernah sombong dengan mobil-mobil yang mewah itu. Bahkan sore nanti habis mobil itu, dia pun tidak pernah merasa sedih dengan habisnya mobil yang ada pada dirinya. Kenapa begitu, Bu? Bu, kenapa begitu? Sebenarnya tukang parkir ini sudah mengamalkan ajaran tasawuf. Apa itu ajaran tasawuf? Merasa diri tidak pernah memiliki, tapi merasa diri cuma dititipi. Betul apa betul? Nah kalau begitu, jabatan kepala desa titipan, anggota DPR titipan, rumah bu, rumah titipan, anak-anak titipan, suami titipan. Makanya saya selalu ngomong, kalau ibu nggak sempat ngurusnya, boleh dititipkan sama yang lain. Kalau nggak sempat ngurusnya misalnya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan ngasih sarapan nggak sempat, kan gitu. Nah, itu berarti nggak siap ngurus, gitu. Nah inilah keberadaan kita lemah posisinya, nggak punya apa-apa, dan pulang nanti kita juga nggak membawa apa-apa dalam kehidupan di dunia ini. Itu makanya alangkah sedihnya orang-orang yang hidup di dunia ini. Dia hanya pergi pagi perang, pulang sore peras keringat banting tulang, hanya untuk mencari harta nilai keduniaan ini. Begitu dia meninggal dunia, sedikit pun tidak ada yang ia bawa adanya, kecuali harta yang ada itu dia manfaatkan dan dia berikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya bu, bu. Jadi rajin-rajin sedekah. Sedekah itu menolak 70 pintu bala dan 70 pintu musibah. Orang yang suka sedekah jauh dari bala dan jauh dari musibah. Itu makanya kalau bapak misalnya bisa dengerin, besok datanglah ke kuburan. Ngapain? Orang-orang yang berada di dalam kubur itu terus mendoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya sedetik saja, semenit saja. Mau ngapain? Bukan saya mau sholat, bukan saya mau haji, bukan saya mau puasa, tapi saya mau sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini penghambat siksa kubur. Itu makanya kata kitab perukunan, malam pertama di alam barzah merupakan malam yang sangat menyeramkan. Malam pertama, misalnya ini ada yang tinggal tadi, malam ini masuk malam pertama, menyeramkan. Malam pertama, bu,
malam pertama. Ibu ingat apa ini orang malam pertama kok? Malam pertama di kuburan. Tapi kalau yang masuk orang baik, apalagi kalau mau tidur selama ini dia mengamalkan membaca surat Al-Muluk, insya Allah dilindungi oleh barokah ama ayat tersebut. Malaikat kalaupun kita salah mau mukul, ayat tersebut yang akan mengitari kita, dan malaikat sulit untuk mengadakan penyiksaan bagi jenazah yang masih hidupnya. Selesai sholat isya mau tidur, dia baca surat Al-Muluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muluk. Karena bacanya dipotong, dikubur pun ibu akan dipotong-potong oleh malaikat. Baca sampai habis Al-Muluk, ayat tabaruk itu, tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, itu yang dibaca. Amalkan ini bu, mau tidur lepas azab kubur. Satu lagi, amalkan begitu kita baca fil alamina innaka hamidum majid, di sujud duduk tasawuf akhir, jangan salam. Banyak orang yang fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Kalau orang dulu, kita ngaji-ngaji dulu, masa saya masih kecil, guru kita ngajarkan lengkap itu, nggak main potong-potong. Begitu selesai fil alamina innaka hamidum majid, baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salah. Doa apa ini? Doa supaya kita lepas azab kubur. Apal bu? Bu, apal? Allahumma inni, terus bu, a'udzubika minal khubusi wal khobais. Inilah kalau ibu mau masuk WC. Ini masuk kuburan kok dibaca doa masuk WC. Nah, cari di buku-buku lama, jumpa. Ini kalau di dalam kitab Sabilal Muhtadin Tuan Arsad Al-Banjari itu juga ada doa ajaran Rasulullah ketika kita sebelum memberikan salam. Doa ajab kubur. Maka orang-orang yang mati itu pada malam pertama bantu dengan apa? Dua dijelaskan dalam kitab rukunan itu. Pertama, solatkan hadiah kepadanya. Ba'da maghrib, selesai solat maghrib, solat sunat hadiah. Soli sunatan hadiatan khususon ila ruhi, siapa sebut namanya. Rok'ataini adaan lillahi ta'ala. Nanti di rakaat pertama selesai Fatihah, baca surat At-Takasur sebanyak 11 kali. Setelah itu surat Al-Ikhlas 11 kali. Setelah itu doakan dia. Setelah itu kuburnya akan didatangi oleh 1000 malaikat, di mana malaikat itu menjadi penerang dalam kuburnya sampai ditiupkannya sangkakala. Berarti sampai hari kiamat. Solat sunat hadiah. Kedua, rajinkan sedekah untuknya. Sedekah terus. Kalau nanti misalnya anak-anaknya orang tua meninggal dalam keadaan meninggalkan warisan, misalnya jual, sebagian infakkan ke masjid untuk orang tua saya. Dan sampai sekarang pun bu, kalau kita misalnya infak, niatkan untuk
pahalanya kepada kedua orang tua saya. Kalau mertua ya sama orang tua kita juga. Walaupun mungkin warisannya belum dibagi-bagi, tapi doakanlah dia. Karena orang tua. Sedang di mana kita ini? Kita ini di alam syahadah, alam persaksian. Setelah di perut kita bersaksi kepada Allah, begitu kita lahir pun kita tetap melihat akan persaksian itu akan keberadaan Allah. Mau kemana kita ini? Kita ini bakal pulang. Oh, bakal pulang. Bakal pulang. Kita semua ini bakal mati. Kadang-kadang gak sakit pun kalau memang sudah ajal mati. Kadang-kadang sakit pun dia kalau belum ajal juga gak mati-mati. Kalau belum ajal. Dan setiap kita semua sudah ditentukan ini tentang umurnya. Dan itu ada pada ketetapan Allah. Makanya kalau kita ini orang yang bertauhid, kita yakin tentang rukun iman, percaya kepada takdir baik buruk semua datangnya dari Allah, kita harus memiliki satu kesatuan yang kuat dalam jiwa kita, bahwa apapun yang terjadi tak terlepas dari izinnya Allah. Kalau tidak, itu tadi, semua mau cari kambing hitam. Sementara kambing putih nggak ada yang nyari. Kembalikan urusan kepada Allah. Karena kalau dalam surat Yasin ibu baca di terakhir itu apa bu? Idza arada syai'a an yaqula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak, semua itu pasti terjadi. Makanya Pak Mu'tazilah mengatakan begini. Kalau yang baik itu datangnya dari Allah. Tapi kalau yang buruk itu datangnya dari diri manusia itu sendiri. Kalau pandangan hakikat ini salah. Kenapa salah? Karena kalau yang buruk datangnya dari manusia, Allah berarti tak mampu membuat yang buruk, berarti Allah lemah. Kalau lemah berarti dia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Makanya ngaji itu ada istilah syariat, ada istilah hakikat. Saya tanya gini, ibu kalau lapar terus makan apa bu? Makan nasi. Kemudian setelah makan nasi, apa yang terjadi? Kenyang. Saya tanya, siapa yang ngenyangkan perut ibu? Nasi. Nasi, memang iya nasi. Kalau Allah bu, ngenyangkan perut ibu enggak? Kalau nasi yang mengenyangkan, berarti nasi lebih hebat daripada Allah. Berarti kita sudah musyrik menduakan Allah. Satu sisi Tuhan kita Allah, satu lagi Tuhan kita nasi. Nah, makanya harus dipilah. Kalau dijawab, bu, ibu makan kemudian kenyang. Siapa yang mengenyangkan? Secara syariat nasi yang mengenyangkan. Tapi secara hakikat Allah yang mengenyangkan. Paham itu maksudnya bu? Secara syariat itu secara ikhtiar dan usaha. Tapi secara hakikat itu semua ada di tangan Allah. Jangan terus dijawab nasi, hati-hati. Kadang-kadang kan kita selalu memuji, wah dokter ini hebat, sakit apapun bisa sembuh. Terakhir ibu berobat di mana bu ibu sembuh? Dokter itu, dialah sebagai penyembuh. Memang hebat dokter itu. Awas ngomong ini jangan sampai kemari.
Karena kalau sampai kemari itu bisa mendatangkan kekufuran dalam kehidupan kita. Maka kufur ini orang jadi kafir ada 3 ini, Bu. 1 kafir dengan lisan, kedua kafir dengan i'tiqad, yang kedua kafir dengan perbuatan. Saya pernah ngisi maulid di satu tempat, anak-anak ini pun nyiapkan drama. Anak-anak remaja masjidnya aktif. Itu yang membuat ustadz terakhir ya duduk terus nunggu. Itu. Nanti begitu masuk ustadz pulang semua terakhir karena kemalaman. Perbaungan lah itu hobinya itu. Kalau di tempat-tempat lain memang guyup, remaja masjid sana hadir, kemari hadir, ramainya minta ampun. Ustadz belum naik, udah perpulangan orang itu. Sunggal sebelah sono, Pak, nggak daerah Bapak. Saya masih ceramah, anak-anak remaja masjid berpulangan. Angkat tangan pula, duluan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya sampaikan begini. Orang Nasrani ketika pidato atau khutbah yang namanya pendetanya, remajanya ini aktif mendengarkannya, dan tidak ada yang pulang satu orang pun, dan tidak ada yang keluar dari gereja itu. Kita berpulangan orang-orang itu. Rupanya sudah menjadi budaya, kunjung mengunjungi itu tetap dilakukan, tapi karena takut kemalaman orang itu pulang. Jadi maulid dijadikan kambing hitam. Alasannya besok mau sekolah, mau ujian, padahal dia pulang kemana? Nongkrong di kopi. Jam 1 baru pulang. Nah, inilah kebiasaan kelompok milenial hari ini. Bu, bangun. Sudah kenal Allah, kenali diri. Kalau kita sudah mengenal diri, kita kenal Allah. Allah itu siapa? Tak boleh diduakan, dan Allah tidak boleh kita menyembah selain daripadanya. Itu saja kuncinya, mengenal Allah. Kemudian ada akhlak yang harus kita lahirkan, akhlak kita terhadap sesama manusia. Saya selalu ngomong manusia ini kan makhluk yang bersosial. Dia nggak bisa hidup sendiri. John Politikon, makhluk sosial kata Aristoteles. Selalu berhubungan dengan orang lain. Kaya pun dia tetap sama orang lain. Tinggi pun jabatannya tetap butuh sama orang lain. Apalagi kalau sudah mau pemilu, butuh tim sukses. Timnya yang sukses, awak nggak sukses. Tapi Bu, kondisi sosial ini menyangkut aspek negara. Negara ini akan baik masyarakatnya ya kalau kita yang di bawah ini masyarakatnya baik, dan masyarakat ini juga akan menjadi baik dalam satu tatanan yang terkecil yang disebut dengan pendidikan informal. Sebuah tatanan rumah tangga itu baik, maka masyarakat baik, bangsa pun akan menjadi baik. Maka ciptakan ini kalau bisa memang harus dipromosikan sama Pak Kuah, bagaimana menciptakan keluarga yang betul sakinah, mawaddah, warahmah. Selama ini kan kadang-kadang cuma pidato-pidato saja. Semoga kedua mempelai menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa buktinya Lesti Kejora? Kurang apa coba? Terakhir rupanya terjadi KDRT dalam rumah tangga itu. Kalau tahu gitu bagus kita yang masuk waktu itu. Coba bayangkan ini Pak.
Makanya ciptakan keluarga sakinah mawaddah. Ini ada program tadi yang dibuat di desa Semencirim, apa namanya Pak? Gerakan peduli, gerakan sedekah Rp1.000. Saya sedang memprogram, ada satu desa yang minta kepada saya untuk supaya bisa berbagi. Program dulu pernah diciptakan masa Orde Baru, namanya beras jimpitan. Itu seandainya bisa kita lakukan, bahkan ada satu daerah di daerah Medan itu, kalau nggak silap, daerah dekat Belawan sana, yang sudah berhasil. Masyarakat itu kalau hari Minggu mereka bergerak minta beras secangkir kepada masyarakat, dikumpulin, nanti didata di masyarakat itu siapa yang kira-kira layak untuk dikasih. Dan sekarang yang dikasih itu bukan lagi dikasih, malah ngasih sekarang. Sampai saya dengar katanya Pak Bobi wali kota mau turun ke daerah itu, kok mereka bisa berhasil menjalankan program ini. Ini pun aku berpikir untuk di desaku mau kujalankan juga. Cocok dengan situasinya. Minggu kita kumpul beras ini, Jumat, gerakan Jumat itu kita serahkan. Caranya macam mana? Cara menyerahkan yang orang-orang yang dapat, kumpulkan di kantor desa. Bikin pengajian Jumatan di sana. Setelah pengajian, kasih beras. Ngaji dapat beras. Ya maksudnya yang sesuai didata oleh kepala dusun. Misalnya di dusun ini yang dapat jatah 10, dusun sana 10, dusun sana 10, 100 orang kan udah paten tuh ngaji. Bikin gerakan ngaji, jangan lupa. Karena nilai spiritual ini nggak bisa untuk kita tinggalkan. Bu, Sakinah ibu tahu, dulu memang dia tinggal di Semencirim, sekarang udah pindah ke Tembung, jadi tukang rujak aku tengok. Sakinah itu rumah tangga yang tenang. Yang kita cari dalam hidup ini kan bukan senang, tapi tenang. Memang sih jadi orang kaya itu senang, tapi apakah dia tenang dengan hartanya? Ya contoh aja lah Pak Sugeng, kita punya jabatan, memang senang, tapi apakah senang dengan jabatan itu? Belum tentu. Apalagi yang datang wartawan, entah apa-apa jadinya, nggak membawa ketenangan. Masuk lagi proposal, walah ya, nggak tenang. Jadi rumah tangga yang mau diciptakan, mau dibangun ini yang seperti apa? Yang tenang. Ibu nengok suami tenang, suami nengok istri tenang, sambil tengok-tengokan, sama-sama senyum, tenang. Kan ada yang suaminya nengok, istrinya ngomong, apa tengok-tengok? Sampai suaminya berpikir ini anak Pepe ranting mana. Gak tenang rumah tangga itu. Bu, padahal ibu peluang masuk surga itu besar itu. Syaratnya apa? Jadi istri yang saleha. Istri yang saleha yang macam mana? Apakah yang jilbabnya harus panjang sampai lantai? Apakah dia harus sholat duha tiap subuh, seba'da subuh? Apakah dia harus baca Quran terus menerus? Khairun nisa'i imra'atun in nazarat alaiha saratka. Istri yang saleha ketika ditengok suaminya menyenangkan hati suaminya. Suaminya nengok senang. Istrinya pun ngomong, bang, senang nggak kau nengok aku? Senang. Dari depan bang, Inka Kristi. Dari samping bang, Lesti Kejora. Belakang bang, Mak Lampir. Tengok suami,
menyenangkan. Apalagi melayani suami. Maaf ini Bu, maaf ini untuk yang dewasa, melakukan hubungan suami istri, kemudian ibu gara-gara melakukan suami istri harus melakukan mandi wajib. Tahu ibu, mandi wajib itu pahalanya lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor onta untuk perang fisabilillah. Gimana Pak? Jangan sering-sering mandi, masuk angin. Kalau itu bukan dapat onta, dapat angin. Seorang istri yang diajak melakukan hubungan menolak suaminya, maka dia akan dikutuk oleh malaikat sampai datangnya waktu fajar. Ngeri nih Bu. Makanya sampai Nabi mengungkapkan, layanilah suamimu walau di atas kendaraan onta. Kendaraan onta gimana itu? Gak tahu. Seperti itu. Ini kadang-kadang istri-istri sekarang sama suami kadang-kadang kurang menghargai. Lawan, Bapak memang iya Pak. Jadi kepatuhan itu yang menyebabkan ibu masuk surga. Hargai dan hormati. Makanya saya selalu ngomong, ngasih teh manis untuk suami ini kita yang buat dan kita yang nyiapkan, diminum sama suaminya 1 teguk, pahalanya lebih baik daripada sholat sunat selama setahun. Datang suaminya minumnya pun sikit-sikit, berapa teguk yang dilakukannya, berarti begitulah pahala yang ibu dapatkan. Habis, bikinkan lagi, sorongkan lagi. Insyaallah seminggu kencing manis. Kencing manis apa nih Pak? Diabetes, sakit gula. Saya kan kalau orang jumpa jamaah udah lama nggak ketemu, Ustadz sakit ya? Sakit gula ya? Terakhir saya periksa ke dokter gula Bu. Dibilang dokter, Ustadz nggak kena gula, cuma kena gula. Rupanya itu yang diungkap LP Sukesi. Kenapa suamiku tak pulang ke rumahku kalau kau tidak suguhkan gula. Ini masalahnya. Bu, hormati suami, hargai suami. Makanya saya sering bilang, ibu kalau selawatan pakai Sayyidina apa enggak? Kan ada yang baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang baca selawat pakai Sayyidina, kata Kiai Haji Sirajuddin Abbas, pengarang kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia dapat pahala 1 selawat Nabi, yang kedua karena pakai Sayyidina, menghormati Nabi. Itulah pentingnya Nabi kita hormati, suami pun kita hormati. Dek, ada apa Bang? Ngormati kalimat Bang itu, walaupun ujungnya bangkai. Aneh itu ya. Dek, ada apa Kang? Kalimat Kang tuh ngormati. Karena ada istri yang dipanggil suami nggak pernah manggil Bang, Kang, sayang, tapi manggilnya nama langsung. Ada nggak itu? Datang suaminya, Dek, bikin teh manis, kenapa? Langsung dijawab istrinya, sabar kenapa Min? Walaupun astagfirullah, langsung nyebut Min, tidak ada Bang dan Kang. Tak menghargai, tak menghormat. Ya jangan istri saja, suami pun gitu Pak. Ini istri ini bengkok,
Perempuan yang diciptakan dari tulang sulbi sebelah kiri Nabi Adam tuh bengkok. Maka perempuan ini bengkok. Luruskanlah kebengkokan tadi. Ngomong nggak betul, luruskan. Berbuat nggak betul, luruskan. Ya, tapi dia ngomong saja Ustaz, awak diam, dia ngomong terus, nggak apa-apa. Karena menurut psikologi, perkataan yang dikeluarkan seorang perempuan dalam satu hari itu 17.000 kata-kata yang harus dia keluarkan. Sementara laki-laki cuma 10.000. Maka bisa jadi begitu kita duduk di rumah, kita sudah habis kata-kata itu, istri masih banyak kata-katanya. Biarkan dia ngomong apapun, nggak usah ditanggapi. Nanti kalau sudah habis, ngajak tidurnya dia itu. Dengarkan saja. Harus tahu memang model wanita ini. Karena kalau wanita ini bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya itu kan wanita itu wani ditoto. Harus siap kita ditata. Udah itu Pak, jangan lupa kalau pulang-pulang bepergian, berikan oleh-oleh yang menyenangkan dia. Dalam satu kitab dibicarakan seorang suami pulang bawa oleh-oleh menyenangkan hati istri, 60 tahun dosanya diampunkan oleh Allah. Musim durian, dek durian kesukaanku bang, mainkan, main dimakan. Habis 60 tahun dosa. Besok belikan lagi, kesukaanku bang, main lagi. Besok masuk rumah sakit, opnam, asam urat naik. Dosa bapak hapus. Ibu masuk rumah sakit. Menyenangkan. Udah itu bapak ibu di rumah tangga itu kan ibu dikasih amanah. Apa itu bu? Anak ini amanah. Kadang-kadang mamanya ada, bapaknya ada, maaf belum tentu ada anaknya. Betul apa betul bu? Kadang-kadang mamanya ada, bapaknya, tapi amanah itu dikasih. Karena Nabi siapa yang nggak punya bapak? Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil? Karena Allah berkehendak. Makanya ketika diberitakan malaikat kepada Siti Maryam, Maryam keheran-heranan, tak ada suami, kenapa bisa hamil? Kalau Allah mengizinkannya. Itulah Siti Maryam. Dan anak-anak remaja kita hari ini nggak mau kalah kadang sama Siti Maryam. Ini yang jadi masalah. Bu, oh bu, ini anak-anak yang hadirin, yang kecil-kecil, remaja-remaja, ini generasi 2-30 tahun akan datang. Kalau kita mau melihat Indonesia ke depan, lihatlah kelompok milenial hari ini. Nah kalau milenialnya sering duduk ini maksudnya. Kadang-kadang di kopi-kopi itu dari mulai maghrib sampai malam, terus begitu saja. Ini jadi masalah bangsa ini. Ya kita nggak boleh artinya menyalahkan, tidak, tapi minimal ada keseimbangan. Ngaji ya iya, ngopi ya iya. Dan awak sendiri suka ngopi. Dan memang kita cita-cita mau buka warung kopi, insya Allah. Ya, karena penghasilannya besar itu. Ya, kalau kita untung 100 juta saja bu, untuk yang kerja 30 juta, untuk awak 20 juta, yang sisa berapa itu pak? 40 juta kita belikan beras, kita bagi-bagi ke masyarakat. Kenapa nggak bisa? Keuntungannya itu. Ya bu, bu, hei,
Ini anak dijaga. Saya dulu waktu mahasiswa tahun 93 turun ke Sunggal, turun ke Hamparan Perak. Kalau ke Sunggal saya sama Pak Suyatli itu di Medan Kriu. Beliau kerja di PNS Polda ya. Beliau itu kami suka mengadakan kaderisasi pesantren kilat, menyiapkan generasi ke depan. Lah hari ini generasinya sudah hancur-hancuran, malah pesantren kilatnya nggak ada sekarang. Perlu dibangkitkan kembali, mendidik anak-anak kita ini supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Itu makanya kalau kita punya anak, Bu, begitu lahir, apa itu? Potongkan kambing, akekahi tuan. Bu, akekahi. Kalau ibu bapak nggak ada rezeki, waktu pas sunat akekah. Nggak ada juga waktu mau nikah akekah. Nggak ada juga, terakhir sudah besar begini, sudah punya anak, belum akekah, ada rezeki, beli kambing akekah. Kenapa? Karena akekah akan mendatangkan keberkahan bagi sang anak, dan satu sisi ketika ia mendoakan orang tuanya, doanya itu akan cepat sampai dengan akekah. Kambing kan banyak ini Pak, di tanah-tanah garapan. Maksudnya dibeli, jangan pula 08 maling, nah ini jangan. Terakhir Bu, akhlak kita sama lingkungan. Tadi Pak Kades sudah ngomong soal kebersihan. Sebenarnya Islam ini agama yang bersih. Sampai perkara lingkungan mengungkapkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, problem kita di Serdang kadang selalu banjir disebabkan karena sampah yang suka kita buang sembarangan. Makanya akhlak sama lingkungan ini Bu, jaga keseimbangan lingkungan. Flora faunanya dikondisikan. Jangankan sama manusia, sama binatang pun kita disuruh pakai akhlak. Misalnya kita mau buang air seni, kalau enggak ada misalnya pas di kamar mandi, apalagi di tengah hutan, cari yang tidak ada lubang, di situ kita buang air seni. Jangan pula di situ ada lubang semut, kita buang air seni di situ. Sementara mereka masih mengadakan sidang paripurna, membahas tentang banjir. Rupanya malah tewas mereka kebanjiran besar. Karena airnya panas Pak. Mati itu semut. Zolim kita. Udah itu kalau motong ayam pergunakan pisau yang tajam. Jangan pisau yang nggak tajam kita potong, nggak berakhlak. Kadang-kadang kan udah siap-siap ya. Kalau dulu hari raya motong ayam sendiri, siap-siap, yang megang, tiba-tiba sudah selesai dipotong, dilemparkan, natap dinding, jatuh tuh ayam, nggak bergerak lagi. Itu mati bukan karena dipotong, karena mati ketatap dinding. Hukumnya bangke ini Pak. Sama dengan kita beli ayam-ayam potong sekarang ini, kan kita kadang bang potong, habis dipotong rap, taruh di tong, ditutup, ya mati itu ayam. Mati karena tidak bisa bernapas karena dipotong, jadi bangkai. Harus ngerti hukum juga kok. Macam kita ini Bu, beli mie Aceh atau mie balap, kan pakai telur itu. Kadang-kadang telur ini diambil dari tempat telurnya itu nggak ada dicuci-cuci, masukkan terus ke wajan, najis hukumnya. Akhirnya mie balap najis. Itu yang kita makan. Pantas anakku nggak naik kelas terus, makan mie najis. Makanya nanti Bu kalau mau beli mie balap, bilang sama yang tukang mie balap, Bang, telurnya cuci ya Bang, kasih tahu. Ini demi hukum. Terakhir dia kok nggak keluar, nggak masak-masak. Oh nggak siap-siap Bang, katanya suruh nyuci telur.
Rupanya jauh kamar mandinya, bawa telurnya ke sana yang jauh. Nah, ini delik hukum, Bu, harus tahu. Nah, ini peduli terhadap lingkungan, akhlak kita terhadap lingkungan. Mudah-mudahan ketiga akhlak ini kita sosialisasikan dalam kehidupan kita, insya Allah nilai-nilai keumatan yang khair, yang baik akan kita dapatkan. Inilah maulid kita malam ini. Mudah-mudahan bermakna dari rangkaian-rangkaian yang kita ungkap. Alhamdulillah, walaupun suasana hujan, tapi Bapak Ibu bisa berhadir di tempat ini. Semoga hadirnya Ibu yang dijanjikan oleh Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkahnya hadir ke masjid dalam rangka mendengarkan tausiah, insya Allah nanti Allah mudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.